Pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara. Pak Menteri, saat ini masyarakat terpolarisasi begitu. Ada yang mendukung kebijakan pemerintah, ada yang nyinyir dengan kebijakan pemerintah. Sebenarnya konsep gotong royong ini sendiri seperti apa konsepnya yang bisa diterapkan di masyarakat? Ya, saya kira rakyat Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun bisa hidup dengan menerapkan prinsip gotong royongan. Artinya misalnya di dalam kehidupan bertetangga, apabila ada warga kita yang kita lihat lebih mendapatkan kesulitan daripada kita, saya kira bisa ditolong dengan tanpa perlu diinstruksikan atau disuruh gitu. Saya kira terlihat juga saat ini kan gotong royong misalnya melakukan pembersihan, ya, kerja bakti seperti pembersihan lingkungan, kemudian juga ada yang warga menolong warga lain, memberikan sembako atau bahan makanan atau apapun. Saya kira hal-hal seperti ini tetap harus digelorakan, tetap harus dijalankan. Mungkin juga tidak perlu campur tangan dari pemerintah terlampau banyak, ya, karena pemerintah juga ingin kita semua melakukan upaya-upaya yang secara bersama, dan pemerintah sendiri juga tidak mungkin sanggup untuk berperang melawan COVID-19 ini tanpa dukungan penuh daripada rakyat. Gitu. Ya, kita lihat semangat itu Pak Mensos. Kita lihat semangat bagaimana dapur umum didirikan warga untuk memberikan makanan nasi bungkus. Tapi selalu saya lihat di situ prinsip kehati-hatian dalam menerapkan physical distancing jadi terabaikan begitu. Sebenarnya bagaimana kita nggak bisa terus-terusan mengingatkan, karena seperti Pak Muhadjir tadi bilang, ini kasus baru, ini baru pertama kali kita mengalami seperti ini, dan ini bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia begitu. Tapi bagaimana kita terus menerapkan physical distancing itu dalam rangka gotong royong ini? Ya, memang tidak sulit, seperti yang tadi sampaikan, seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, bukan hanya Indonesia. Kita harus menolong sesama, bahkan dengan skala yang masif, tapi at the same time kita harus menerapkan physical distancing, yaitu tantangan sendiri. Oleh karena itu, mungkin saya juga ingin kembali lagi menegaskan bahwa kehati-hatian pemerintah dalam penyaluran bantuan pun itu juga karena memperhatikan prinsip-prinsip physical distancing yang harus terapkan, karena hanya ada cara distancing yang disiplin, kita baru bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Memang tidak mudah, tapi yang harus dilakukan. Ya, jika penerapan PSBB kemudian semakin meluas di berbagai kota di Indonesia begitu, Anda optimis ini sebenarnya kapan selesai? Kita kapan bisa menang dari wabah COVID-19? Saya kira saya bukan ahli memproyeksikan hal-hal seperti ini, Mbak. Prinsipnya kami bekerja terus, ya. Artinya selama memang masih dinyatakan pandemi global oleh WHO, masih dinyatakan bencana nasional oleh Presiden, kita tetap bekerja terus, dan saya pribadi dan Kementerian Sosial tidak menghitung-hitung, Mbak, kapan selesainya, kapan akan berakhir. Ya tentunya kalau ditanya jujur kita ingin secepatnya. Tapi saya kira kita tidak bekerja berdasarkan proyeksi tersebut. Kita siap bekerja untuk membantu masyarakat sampai kapanpun kita dibutuhkan. Baik, dalam rangka penyaluran bantuan seperti yang sudah dicanangkan begitu, seperti yang sudah dianggarkan begitu. Bagaimana sebenarnya Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta supaya kalau overlapping sih tidak apa-apa, artinya satu kakak bisa mendapatkan bantuan double, bukan karena dia mencoba untuk curang, tapi memang ada kesalahan data. Ya, itu alhamdulillah kalau dapat seperti itu, overlapping dipahami begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang belum terdata, belum terdaftar, selama ini belum pernah menerima bantuan, apa yang harus dilakukan Pak Menteri? Ya, saya kira kembali lagi, kita boleh saja memiliki data, tapi tentunya ujung-ujungnya adalah eksekusi di lapangannya. Oleh karena itu kami selalu menekankan kepada mitra-mitra kami yang terlibat dalam distribusi, yang nanti juga akan selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat agar menghindari penumpukan bantuan sosial itu pada 1-2 keluarga saja.
Kalau 100% sempurna ya saya kira saya harus menyampaikan tidak mungkin ya, karena kalau saya terus terang sebenarnya misalnya ada satu keluarga menerima bantuan dari Pemprov, kemudian dari Kemensos, saya kira nggak masalah juga. Sama misalnya tetangganya juga sama gitu ya. Kan dalam kondisi sulit seperti ini, marilah kita hilangkan semua perdebatan-perdebatan mengenai hal-hal seperti itu. Ya kita sama-sama membantu masyarakat ya. Kalau misalnya juga ada keluarga yang ternyata mereka sudah menerima 2 atau bahkan 3 bantuan yang diberikan kepada tetangganya yang belum menerima bantuan, itu juga merupakan prinsip kegotong royongan yang kita miliki, Mbak. Baik, terkait data sedikit Pak Mensos, ada 2,6 juta warga DKI Jakarta dan 1,6 juta yang dari Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Kabupaten Bekasi. Apakah ini juga termasuk dengan warga binaan yang sudah dikeluarkan atau asimilasi dari warga binaan? Banyak yang rancu terkait dengan data ini, Pak Mensos. Jadi begini, saya ingin luruskan, kita tidak pernah menggunakan jiwa ya, kita menggunakannya keluarga atau kakak. Jadi untuk yang bansos sembako ini, untuk Jakarta itu 1,2 juta keluarga. Jadi kalau satu keluarga ada 4 ya 4 juta jiwa lebih itu. Kemudian di Bodetabek itu 600.000 keluarga atau kakak. Jadi kalau dikali 4 satu keluarga ada sekitar 2,4 juta. Jadi total yang akan mendapatkan bansos sembako dari Kementerian Sosial dari pusat ini kalau dihitung semua 1,8 juta keluarga. Kalau dikali 4 itu lebih dari 7,2 juta. Jadi saya tidak tahu isi detailnya siapa saja karena itu kan banyak sekali ya. Kalau mengenai bantuan khusus untuk warga binaan lapas yang barusan mendapatkan pembebasan itu saya belum dapat informasinya dan tentunya juga belum ada koordinasi dengan Kemenkumham gitu. Ya, tapi kalau memang misalnya Kemenkumham meminta agar mereka diperhatikan juga, kita siap membantu karena saya kira kalau memang mereka terdampak, mereka juga punya hak untuk memberikan bantuan. Gitu. Baik, Pak Mensos terakhir tadi Anda sebutkan besok mulai dibagikan yang bantuan dari Kementerian Sosial ini di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Apakah ini semuanya Pak? Artinya mencakup dua kawasan itu? Tidak mungkin semuanya ya. Artinya kan ini mulai bertahap ya. Bahkan bisa bayangkan di lapangannya dengan kondisi PSBB. Baik. Tentunya ada keterbatasan-keterbatasan. Ya. Kami berharap juga bisa sabar, tenang, tentunya semua ingin cepat. Kita bekerja dengan sepenuh hati, dengan keras, kita pastikan juga masyarakat bisa terbantu. Ya, seperti yang Pak Muhadjir tadi pernah sampaikan juga Pak Mensos, jika bantuan ini lebih cepat dan lebih banyak sampai di tempat-tempat yang memang sudah didata begitu, akan semakin banyak warga kita, masyarakat yang tetap diam di rumah dan tidak mencari pekerjaan di luar begitu. Ini kita bicara yang untuk sektor non formal. Pak Menteri Sosial Juliari Batubara, terima kasih telah bersama kami di Morning Talks, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.